Saudara, kita bertemu lagi di minggu ini. Mau katakan Yesus kita ajaib karena kasih-Nya besar. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Kita mau muliakan nama-Nya lebih lagi. Ajaib kasih-Nya dulu, sekarang, selama-lamanya Dia Tuhan yang tak pernah berubah. Oh haleluya, kita mau tinggikan nama-Nya, kita mau sembah Dia, kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Saudara percaya Dia hadir di tempat ini. Saudara, sungguh-sungguh kita mau menyanyi buat Dia. Bawa hatimu, bawa jiwamu, biar segenap hati. Kita sambut Dia Raja, kita sambut Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan.
Katakan, Tuhan, ku bawa rinduku. Tuhan, ku bawa rinduku, nyatakan Kau Tuhan hidupku. Bagi namanya, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa.
Kami tinggikan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami bawa hati dan segenap kekuatan kami. Sebab kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Dan hati kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami terpesona sebab Engkau ajaib. Terima kasih ya Yesus buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia lebih lagi. Ya segenap kekuatan kita mau lebih lagi. Oh ya Yesus, Kau baik Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Aku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah. Oh ya Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa, atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk-Mu. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sampai hari ini kami rasakan. Engkau berada di dalam kehidupan kami dan rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan, berhikmat dan kuduskanlah hamba-Mu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di tempat ini, saya di tempat ini, dan saudara-saudari semuanya ada di sana. Pada hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana penyertaan Tuhan membawa saya pada kemenangan dalam kehidupan. Bila kau besertaku, aku pun menjadi kuat. Di dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Ini adalah salah satu ayat yang memperkuat diri kita. Bagaimana kita akan
menjadi takut karena kemanusiaan kita. Bagaimana kita ragu dan bimbang karena ketakutan akan kehidupan kita. Saya akan membahas satu persatu bagaimana kata takut ini berada. Takut atau ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Kita sering merasakan akan takut, ketakutan yang luar biasa jika kita melakukan sesuatu. Kita mungkin memiliki rasa fobia atau takut akan terhadap barang-barang sesuatu, terhadap ancaman-ancaman. Saat kita merasa takut, ada beberapa gejala yang biasanya timbul. Yang pertama, kemungkinan kita bisa sakit perut. Sakit perut pun itu juga bisa menandakan bahwa kita itu menjadi sangat ketakutan. Kita bisa menjadi mual, kita menjadi pusing. Saking takutnya kita bisa sampai gemetar, menggigil. Namun kita lihat bahwa takut dalam kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan yare. Yang artinya adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar karena ketakutan itu. Takut itu boleh, tetapi jangan sampai kita hanya merasa takut. Aku takut ini, aku takut akan sesuatu, aku takut pada hari ini, aku akan ujian, aku sangat takut sampai aku tidak mau masuk untuk kelas, sampai aku tidak mau pergi untuk keluar. Saya sangat takut. Jika kita terus di dalam ketakutan dan terus di dalam kelemahan, itu dapat mengganggu seluruh kehidupan kita. Saat ketakutan menguasai kita sampai kita gemetar dan kita tetap memposisikan diri kita untuk tetap berada di posisi itu, maka itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Intimidasi rasa takut tersebut membuat kita menjadi lemah dan menjadikan kita tidak berani menghadapi apa saja. Kita merasa takut akan satu hal, namun akan berdampak kepada semuanya. Seperti kita akan takut akan, aku takut akan jarum suntik, aku takut divaksinasi. Kalau begitu aku hari ini tidak akan keluar. Saya takut. Itu akan berdampak dengan kehidupan kita jika kita terus dan tidak mau melawan akan rasa takut itu. Yang kedua adalah rasa bimbang. Pada kalimat itu janganlah bimbang. Yang dimaksud sini adalah bimbang itu dalam bahasa Ibrani artinya sa'a, yang artinya adalah jangan gampang kecewa pada Tuhan. Selain itu, sa'a juga berarti redup dalam keyakinan. Tuhan berkata, kamu jangan redup akan aku, kamu tuh percaya saja dengan aku, kamu tuh terus berpegang teguh kepada aku, kamu jangan mengurangi keyakinanmu akan aku. Tuhan bukan hanya asal bicara, bukan hanya omong tanpa memberikan persiapan kepada kita. Dengan memberikan sesuatu yang akan menolong kita untuk bisa bebas dari ketakutan dan rasa bimbang. Dari kedua ini saya belajar bahwa ketakutan dan rasa bimbang itu muncul jika ketakutan timbul bila kita memiliki situasi atau kondisi kita melakukan sebuah kesalahan. Ingat, kesalahan yang kita lakukan adalah kesalahan yang wajar. Dulu kita waktu kecil kita sering salah. Waktu kecil kita salah untuk berjalan. Tidaklah kita hanya berdiam sisi diri saja. Kita harus bangun lagi untuk berjalan lagi. Jika kita melakukan kesalahan, kita perlu minta maaf. Kita belajar dari kesalahan tersebut supaya kita tidak mengulangi lagi. Ingat, rasa salah, rasa takut itu mengintimidasi kita. Jika kita salah, kita perlu bertobat kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita. Bagaimana kita harus
mengucap kepada Tuhan, Tuhan aku ini salah. Mengakui diri bahwa aku ini salah, itu adalah sebuah kekuatan diri untuk membangkitkan kehidupan kita lebih baik lagi. Saya juga belajar bagaimana, kenapa kita harus merasa takut, padahal Tuhan sendiri itu menyertai kita. Ingat, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan berjanji penyertaan akan turun atas kita senantiasa. Sampai akhir zaman pun Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita senantiasa. Penyertaan dari kita lahir sampai kita mati pun Tuhan tetap menyertai kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 5-8 mengatakan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Janji Tuhan amat besar kepada hidup kita. Penyertaan Tuhan itu melindungi kita, memperkuat iman kita. Janji Tuhan itu menjaga kita. Dia menjaga kita pada setiap kecelakaan yang akan menghampiri kita. Itulah janji Tuhan. Penyertaan Tuhan juga karena kita ini adalah makhluk yang sangat spesial. Pandanglah pada Matius 6 ayat 26 mengatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apapun yang kita lakukan, Dia mengetahui karena Dialah Sang Juru Selamat bagi kita. Ingat, kita ini spesial. Burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah takut. Tuhan selalu menyertai kita. Setiap penyertaan Tuhan selalu berjalan dalam rencana kita. Apapun yang kita rencanakan, pasti yang terjadi adalah rencana Tuhan. Karena Dia yang memberi rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mau memberikan diri kepada Dia, kita akan berikan bahwa Tuhan, ini rencanaku. Tuhan, ke depan aku mau seperti ini, mau seperti itu. Tapi biarlah rencanamu yang terjadi. Rancangan Tuhan itu rancangan yang dahsyat. Rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Seperti Amsal 16 ayat yang 9 mengatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Walaupun kita berencana sesuatu yang luar biasa sekali, tapi jika Tuhan berkehendak, yang terjadi adalah rencana Tuhan. Setelah kita takut, kita tidak perlu yang namanya bimbang ataupun ragu. Kenapa? Karena Dia itu adalah Tuhan Allah kita. Dia yang hidup, Dia yang penebus, Dia itu firman yang Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Ketiga ini adalah sesuatu yang menyatu. Jika Dia tidak hidup, Dia tidak bisa menebus dosa kita. Bagaimana Dia menebus dosa kita? Dia turun dari surga untuk jadi sama dengan seperti kita. Dia mau turun dari surga yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan, sama dengan manusia seperti kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan aturan, hanya untuk memberikan nasihat bahwa bagaimana harus berkehidupan yang baik. Dia mau menebus akan dosa-dosa kita. Ingat, segala apapun yang ada di dalam kita, perbuatan baik kita tidak bisa membayar akan dosa-dosa kita.
Dia adalah Tuhan yang hidup, bernafas, dan terkadang kita pun juga berbincang-bincang dengan Dia. Jika kita merasa ragu, jika kita merasa berat hati, ingat, bertanya kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku memiliki masalah ini, aku memiliki masalah itu, Tuhan. Bagaimana aku harus memberikan solusi kepada orang lain ya Tuhan. Kalau misalnya saya sendiri tidak Engkau tolong, bantulah aku Tuhan. Kita bisa berbicara perlahan-lahan dengan Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan ini Tuhan berkehendak. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita dari ancaman neraka. Tetapi penebusan Dia di atas kayu salib menghapuskan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita harus tetap menjaga kekudusan itu sampai akhir hayat kita. Tuhan itu luar biasa karena Dia yang mau menebus segala dosa kita. Apakah kita tetap masih merasa bimbang? Jika kita tetap merasa bimbang, ingat, pertolongan Tuhan itu nyata. Bagaimana bisa nyata? Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mencium, kita tidak pernah mendengar, tapi kita bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata setiap hati kita. Kebimbangan kita membuat kita ragu akan sesuatu yang kita tidak yakini bahwa itu ada. Jika kita bimbang, kita akan merasa ragu. Jika kita bimbang kepada Tuhan, kita akan ragu pada Tuhan. Tuhan, Engkau nyata atau tidak? Maka dari itu janganlah bimbang. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menolong kita. Pada Matius 11 ayat yang ke-28, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, ini janji Tuhan. Jika kita merasa berat, jika kita merasa kehidupan ini sangat-sangat berat, membuat kita bimbang dan ragu dan selalu khawatir, ingat, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Ingat, pertolongan Tuhan itu nyata. Jika kita tidak memberikannya, kita tidak mau menyerahkan permasalahan kita pada Tuhan, itu akan menjadi dampak bagi kita sendiri. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Di 1 Korintus ayat 2-5. 1 Korintus 2 ayat yang ke-5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Jika kita memiliki masalah, kita merasa bimbang, kita merasa ragu, kita boleh meminta bantuan kepada kanan kiri, saudara-saudari kita, teman-teman kita. Tetapi ingat, kekuatan tetap sumber kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada orang lain. Tuhan akan memberikan solusi-solusinya melalui orang lain. Tapi sumber kekuatan dan sumber solusi itu sendiri adalah Tuhan. Iman kita yang tertuju pada Dia membuat kita lebih kuat di dalam segala hal yang belum kita dapatkan atau belum yang kita lalui. Kita percaya bahwa di depan sana kita sudah melihat banyak masalah yang sudah menunggu kita. Tetapi kita percaya dan kita mau berpegang teguh bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua masalah itu. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Pertolongan pasti turun atas Dia. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber segalanya. Kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran besok harus makan apa, kekhawatiran besok harus membayar cicilan dan sebagainya, kita perlu serahkan kepada Tuhan semuanya. Supaya apa yang kita lakukan saat ini, Tuhan Yesus ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Dialah yang memenuhi setiap inci kehidupan kita. Karena jerih payah kita tidak menambahkan sehasta saja pada masa hidup kita.
Dia yang memberi kehidupan, Dia memberi kekuatan. Dia adalah penolong dan sumber dari segalanya. Dengan begitu kita pasti menang. Karena kemenangan yang kita dapat adalah kemenangan yang gemilang. Ada yang istilah seperti menang perang dengan perut kenyang. Istilah tersebut mengartikan bahwa kemenangan yang diraih adalah kemenangan yang besar dan menjadikan kita bahagia setelah berperang. Bagaimana bisa ada peperangan namun kita bahagia? Karena apa? Kemenangan yang kita lalui, kemenangan yang kita dapatkan di dalam peperangan adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Seharusnya kita sangat bersorak-sorai karena kita tahu jika kita bergantung pada Dia, kita pasti menang. Karena kemenangan saat ini adalah rancangan Tuhan yang seharusnya kita percayai 100%. Bagaimanapun Tuhan pasti akan tolong kita dalam masa apapun karena kemenangan sudah di tangan Dia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan sudah menebus dosa kita. Dia sudah menang atas maut. Dan Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita ragukan. Kita hanya perlu bersorak-sorai untuk Dia karena Dia yang memberi kemenangan itu. Yang kedua adalah kemenangan itu kemenangan untuk kita beriman lagi kepada Dia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia sudah ditaklukkan oleh Dia. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus kita bimbang? Iman kita akan Dia mengalahkan segalanya. Iman kita akan Dia membuat kita lebih kuat lagi. Iman yang memperteguh kuat kita akan bergantung kepada Dia. Kita hanya perlu beriman kepada Dia yang memberikan pertolongan untuk memperkuat kita. Karena yang terakhir adalah pertolongannya. Pada Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kepenuhan akan suatu hal itu karena kasih karunia Dia. Kita patut bersyukur, kita patut kuat di dalam Dia karena iman kita dan seluruh pertolongan kita sudah dibantu oleh Dia. Ketakutan, kebimbangan, seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita hanya perlu serahkan kepada Dia. Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita. Kesimpulannya adalah ketakutan dan tolongan Tuhan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita alami karena Tuhan menolong kita di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kekuatan, kebimbangan biasa terjadi dalam hidup kita, tetapi kita patut bersorak-sorai bahwa semuanya itu telah dihapus oleh Tuhan dan kita hanya bergantung kepada Dia. Jika kita berserta dengan Dia, maka kita akan kuat. Dan kemenangan gemilang itu yang hanya kita dapatkan daripada Dia. Amin. Kita akan tutup berdoa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa ketakutan dan kebimbangan kami Engkau sudah singkirkan. Karena kami mau ya Tuhan memberikan diri kami ya Tuhan. Dan penyertaan-Mu turun atas kami senantiasa. Kami tahu ya Tuhan bahwa setiap kami
yang kami lakukan selama ini ya Tuhan dapat mendukakan hati-Mu. Tapi kami mau ya Tuhan mulai saat ini kami mau bergantung kepada Engkau. Kami mau ya Tuhan berpegang teguh pada Engkau dan pertolongan-Mu turun atas kami semuanya. Karena kami percaya Tuhan dengan begitu kemenangan akan turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Minggu depan tanggal 3 April 2022 kita akan dilayani oleh Pendeta Petrus Gunawan dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Diminta jemaat dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam doa dan puasa. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Sawandi. Kiranya firman yang telah diberikan dapat memberkati kita semua. Tema untuk bulan April adalah hidup sebagai anak-anak terang yang diambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1-21. Jemaat dapat merenungkan firman Tuhan ini terlebih dahulu di rumah. Minggu yang kedua tanggal 10 April 2022 ibadah 1 dan 2 kita akan dilayani oleh tim misi GPI Gajah Mada Semarang. Mari datang dan ajak seluruh keluarga untuk menikmati berkat Tuhan. Mengingatkan tanggal 15 April 2022 kita ada ibadah Jumat Agung dan tanggal 17 April 2022 kita ada ibadah Paskah. Mari dukung ibadah istimewa ini dalam doa dan jemaat dapat memberikan persembahan khusus Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak kecil atau keponakan dapat diikutkan dalam ibadah BB Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Supaya anak-anak boleh semakin dekat dengan Tuhan dan semakin cerdas dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas dukungan, doa, dan persembahan yang telah diberikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan atau melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau 0700134652 atas nama GBI Panembahan Immanuel, atau bisa juga melalui kode QR gereja kita. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun gereja kita untuk mengikuti video-video atau informasi yang terbaru. Bagi jemaat yang rindu mengadakan persekutuan rumah tangga pada bulan April dapat menghubungi Ibu Gembala. Sekian pengumuman yang dapat saya berikan. Sampai jumpa minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you. Mari bersyukur kepada-Nya. Selamat hari Minggu. See you, God bless you, and Jesus love you.